Seorang suami di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menganiaya istrinya yang kedapatan selingkuh hingga bersimbah darah. Awalnya pelaku yang sudah curiga bersembunyi di plafon kamar dan menyaksikan langsung istrinya berhubungan badan dengan pria selingkuhannya yang membuatnya terbakar amarah. Inilah video amatir saat Eka, ibu rumah tangga, tergeletak bersimbah darah meminta tolong di teras rumahnya, Jalan Pagat Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Eka menjadi korban penganiayaan suaminya, Anto Pamuji, yang menggunakan senjata tajam usai mendapati Eka sedang berhubungan badan dengan pria selingkuhannya bernama Kartolo di dalam kamar. Peristiwa berdarah ini terjadi saat warga hendak berangkat sholat Jumat. Pelaku yang curiga istrinya berselingkuh berpamitan keluar kota. Namun tanpa sepengetahuan korban, pelaku naik dan bersembunyi di plafon. 2 jam menunggu, kecurigaan pelaku terbukti saat selingkuhan istri datang dan masuk ke kamar. Tidak tahan melihat perselingkuhan itu, pelaku langsung menggerebek dan menganiaya korban serta selingkuhannya. Korban dianiaya, sementara selingkuhannya kabur dengan badan penuh luka. Saat ini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Polsek Tenggarong usai menyerahkan diri. Pasangan ini diketahui masih ada hubungan keluarga. Saat ini korban Eka sedang hamil dan diduga hasil perselingkuhan dengan Kartolo. Pelaku sudah mencurigai perselingkuhan ini setelah mendapati percakapan mesra di telepon genggam korban. Hanya antara AP dengan AK ini ada hubungan keluarga. Namun sampai sekarang kita belum bisa memastikan karena dari pihak keluarga kedua beliau belum ada yang bisa diminta keterangan. Saya tuh kira-kira tuh kalau dia berhubungan badan ya kira-kira saya sendiri curiganya sekitar 2,5 bulan yang lalu gitu loh. Soalnya saya setiap dia pegang HP, setiap dia mau chattingan saya istilahnya gimana kalau saya gimana? Saya dekati tuh dia selalu diiringkan kayak gini mas, soalnya habis segala macam tuh kan. Memang saya nggak mau ribut gitu loh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan berat dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Sementara korban Eka dan Kartolo, kondisinya kini mulai membaik, namun masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit, Kutai Kartanegara, dan belum bisa dimintai keterangan. Kedapatan bersama istri orang dalam kamar kosnya, seorang pemuda di Bangkalan, Jawa Timur dibunuh suami dari wanita yang menemaninya. Pelaku mengaku terbakar cemburu dan menuduh korban adalah selingkuhan istri-istrinya. Pria ini ditangkap lantaran membunuh seorang pemuda di salah satu kamar kos di Tonjung, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku berusia 23 tahun ini sebelumnya mendapati istrinya berada dalam kamar kos korban. Pelaku yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas, lalu kabur dengan mengajak istrinya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya korban. Kepada polisi, pelaku mengaku cemburu dan menuduh korban berselingkuh dengan istri sirinya. Melihat di Facebooknya itu, dia sering berkomunikasi sama dia. Maksudnya, WS, si perempuan itu, apa hubungannya sama yang perempuan itu? Oh, dia kan istri saya, Pak. Pelaku IG dengan WS itu statusnya suami istri siri, jadi tidak dilengkapi dengan buku nikah. Motif pembunuhannya? Motif pembunuhannya karena cemburu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bangkalan. Dirinya dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, warga Jalan RA Kartini Kraton, Bangkalan gempar mendapati FC tewas bersimpah darah di depan kamar kosnya. Warga mengetahui terjadi keributan dan perkelahian di kamar korban karena ada wanita yang digerebek suaminya. Bercak darah korban yang dianiaya dengan senjata tajam terdapat di kamar hingga di teras kos.
Masih dari Bangkalan, pemirsa, September lalu seorang pria selingkuhan merencanakan pembunuhan terhadap suami sah wanita selingkuhannya. Pelaku menembak korban dengan senjata api untuk menutupi cinta terlarang. S bersama dua rekannya D dan F hanya bisa pasrah saat digelandang petugas ke halaman Mapolres Bangkalan, Jawa Timur. Ketiganya terlibat upaya pembunuhan berencana terhadap ES, warga Duku Pakis. Warga Duku Pakis, Surabaya menggunakan senjata api. Diketahui korban maupun para pelaku merupakan teknisi jaringan internet di wilayah Bangkalan Selatan. Pelaku S nekat merencanakan pembunuhan pada korban ES lantaran mengaku pernah diancam oleh korban. Setelah hubungan asmara pelaku dengan istri korban diketahui, pelaku S lalu mengajak rekannya D dan F untuk turut serta merencanakan pembunuhan, termasuk menentukan lokasi yang tepat untuk menghabisi nyawa korban. Saat peristiwa terjadi, korban yang tengah sibuk memperbaiki kerusakan jaringan internet seorang pelanggan dibuntuti oleh para pelaku. Dirasa situasi aman, pelaku menembak korban menggunakan senjata api jenis revolver. Korban tersungkur dengan 2 peluru mengenai lengan kiri dan menyerempet tipis di kepalanya. Menyangka korban telah tewas, pelaku meninggalkan lokasi kejadian. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Korban kemudian melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek setempat. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit di Surabaya guna penanganan medis. Motif sementara yaitu karena tersangka sakit hati atau diketahui telah berhubungan dengan istri daripada korban. Jadi ada hubungan asmara sehingga si tersangka melakukan tindakan yaitu penembakan ini. Pihak kepolisian masih mendalami kasus guna mencari tahu adanya keterlibatan pihak lain, termasuk menyelidiki kepemilikan senjata api yang digunakan saat beraksi. Sementara itu, seorang suami di Kuburaya, Kalimantan Barat menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi selingkuhan istrinya Agustus lalu. Sang eksekutor dibayar 30 juta rupiah guna memuluskan aksinya untuk mengelabui kematian korban direkayasa seperti kecelakaan lalu lintas. Anggota Satreskrim Polres Kuburaya menangkap Marudin, otak pembunuhan terhadap pria selingkuhan istrinya. Penangkapan Marudin dilakukan di rumahnya tanpa perlawanan. Namun karena Marudin terus mengelak, polisi membawa terduga kasus pembunuhan ini ke Mapolres Kuburaya untuk diinterogasi lebih lanjut. Marudin berurusan dengan hukum setelah polisi menangkap 4 orang eksekutor yang disewa Marudin untuk membunuh selingkuhan istrinya. Dari 4 eksekutor, 1 diantaranya residivis kasus pembunuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara. Pembunuhan menggunakan jasa pembunuh bayaran ini berawal ketika Marudin curhat tentang perselingkuhan sang istri kepada adik kandungnya. Mendengar keluhan Marudin, sang adik menyarankan membunuh selingkuhan. Pelaku lalu menyewa 4 orang eksekutor dengan bayaran 30 juta rupiah. Mereka merencanakan membunuh korban dalam beberapa kali pertemuan. Setelah bertemu korban di jalan, ke-4 eksekutor menggiring korban ke tempat sepi. Mereka lalu membunuh korban dengan senjata tajam. Untuk mengelabui petugas, para pelaku merekayasa kematian korban seperti kecelakaan lalu lintas. Polisi pun menjerat para pelaku dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman kurungan seumur hidup. Nah, berjalannya waktu, dia menyampaikan ini kepada adiknya, inisial H yang sekarang masih DPO. Namun sudah kita ketahui keberadaannya. Nah, ini yang luar biasa, menyewa pembunuhan bayaran. Dan dari proses sampai tanggal 29 pembunuhan ini, itu adalah beberapa proses. Mulai mereka rapatkan, mereka tentukan lokasi, mereka sebarkan foto, sampai pada hari H. Sebelumnya, seorang pemuda bernama Holil ditemukan tewas di pinggir jalan di Desa Mega Timur, Kecamatan Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Korban tewas dengan sejumlah luka di tubuh akibat dianiaya dengan senjata tajam. Dalam waktu 2 pekan, polisi membongkar kasus pembunuhan berencana yang dipicu perselingkuhan istri pelaku.
Seorang tahanan yang kabur dari Polres Metro Bekasi Kota ditemukan tewas tenggelam di Kali Bekasi. Realitas segera kembali sesaat lagi.